BKN sebut tak ada kode TL di pengumuman kelulusan PPPK. Tahap 1, semua honorer lolos. Badan Kepegawaian Negara BKN menyampaikan tidak ada kode TL alias tidak lulus di dalam pengumuman kelulusan PPPK tahap 1. Ini berbeda dengan pengumuman kelulusan PPPK 2023 dan sebelumnya yang ada kode TL. Hal tersebut membuat honorer bertanya-tanya apakah semua peserta seleksi PPPK 2024 tahap 1 lolos. Pelaksana tugas LLT Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Muhammad Ridwan menyampaikan dalam pengumuman kelulusan PPPK tahap 1 ada 8 kode yang muncul. Salah satunya kode huruf L yang artinya peserta lulus menurut Kepmen PN RB 347 tahun 2024. Jadi, hanya yang terdapat huruf L lolos ke pemberkasan NI 2912. Dia mengungkapkan raga gembiranya karena banyak honorer K2 yang lolos pemberkasan. Sebab hal itu sesuai dengan amanat UU 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ASN, yakni menuntaskan ex-honorer K2 dan non-ASN yang terdata di database BKN. Lebih lanjut dikatakan, selain kode L, ada penandaan status mereka, misalnya R2, R3, R4, hingga DS. Nah, untuk pengisian formasi urutannya, sebagaimana tertuanya dalam Kepmen PAN RB 37 tahun 2024. Adapun arti dari kode-kode tersebut, kata Ridwan, sebagai berikut. L. Peserta lulus menurut Kepmen PAN RB 347 tahun 2024. R2. Peserta ex honorer K2 menurut Kepmen PAN RB 347 tahun 2024. R3. Peserta non-ASNT R-Data menurut Kepmen PAN RB 37 tahun 2024. R4. Peserta non-ASN tidak terdata menurut Kepmen PAN RB 347 tahun 2024 TH. Peserta tidak hadir TMS. Peserta tidak memenuhi syarat. APS. Peserta mengajukan pengunduran diri. DIS. Peserta didiskualifikasi. Bagi honorer yang kodenya TMS bisa ikut pendaftaran PPPK. Tahap 2. Kriterianya sebagaimana tertuang dalam Kepmen PAN RB 634 tahun 2024 Diktum Pertama, terang Ridwan. Seleksi P3PK benar-benar menjadi solusi bagi hidup orang banyak. Jalur yang memudahkan menjadi ASN, ini mulai tahun 2025 sudah tidak lagi diberlakukan. Dirjen GTK Nunuk Suryani ungkap jalur baru jadi ASN tahun 2025, sedangkan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah menjadi salah satu solusi. Solusi adalah sesuatu yang diharapkan bagi tenaga honorer di Indonesia. Selama bertahun-tahun, tenaga honorer telah bekerja tanpa kepastian status dan jaminan kesejahteraan yang jelas. Namun, melalui seleksi P3, pemerintah memberikan peluang bagi tenaga honorer untuk mendapatkan posisi ASN pensiunan dengan berbagai keuntungan dan hak yang jelas. Sebagian besar tenaga honorer di seluruh Indonesia bekerja tanpa adanya jaminan status kepegawaian yang jelas. Sehingga dengan adanya aturan di mana tahun 2025 mendatang seleksi P3K dihapus. Perlu dipahami masyarakat Indonesia, pasalnya setelah dihapus akan ada jalur baru yang akan dibuka.
menjadi pegawai dengan status non-ASN tentu tidaklah mudah, karena mereka bisa saja dipecat kapan saja tanpa ada perlindungan hukum yang memadai. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kontrak kerja yang jelas. Bahkan ASN P3K juga diberikan hak yang sama dengan PNS, yaitu berupa jaminan pensiun, jaminan kesehatan, jaminan penghasilan, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Penghapusan seleksi P3K tahun 2025 bukan tanpa alasan. Nunuk Suryani mengungkapkan skema yang baru akan langsung terintegrasi. Berikut jalur baru jadi ASN tahun 2025. Bagi yang ingin menjadi ASN P3 Puskam Guru, maka diwajibkan melalui seleksi PPJ. Sebab ke depan, seleksi PPJ akan menggantikan seleksi P3K untuk yang akan datang tes PPJ itulah tes P3K, kata Nunuk. Sehingga penting untuk semua calon guru mengetahui ketentuan jalur baru menjadi ASN P3K Guru di tahun 2025.